warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Yuna, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak UPK Kecamatan atau yang mewakili, dan yang kami hormati dan Ramil 05 yang mewakili lurah serta tokoh masyarakat dan ketua masjid atau surau Al-Ihsan yang kami hormati, Ikhwan dan seluruh jamaah sekalian yang dimuliakan. Mohon maaf saya memperkenalkan diri saya pada malam hari ini. Saya Junaidi bin Faridi. Saya asli orang Tanjung Penagi. Saya adalah murid dari Al-Ustaz Zulkadri bin Tengku Abdurrahman, dan saya diakui sebagai murid beliau. Dan saya juga diamanahkan di Pondok Majelis Nurul Yakin sebagai humas. Sedikit memperkenalkan diri, Al-Ustaz Zulkadri bin Tengku Abdurrahman berasal dari ulama Aceh, dan sanad keguruan Al-Ustaz yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau mendirikan pondok pesantren Majelis Nurul Yakin di Batam yang beralamat di Kecamatan Nongsa, Batu Besar. Dan Al-Ustaz juga di sana membangun pondok yang saat ini lagi masa pembangunan. Dan di situ juga Al-Ustaz membuka pengobatan, yaitu rumah sehat, bukan rumah sakit ya ibu-ibu. Alhamdulillah, Al-Ustaz Zulkadri bin Tengku Abdurrahman juga beliau adalah peruqyah. Jadi jikalau ada bapak atau ibu-ibu yang ada keluhan penyakit medis maupun medis, insyaallah Al-Ustaz siap untuk membantu. Di situ alhamdulillah kami juga membuka produk dari Majelis Nurul Yakin, yaitu air ruqyah. Ada juga madu ruqyah. Kebetulan parfumnya ketinggalan, mohon maaf. Jadi jikalau bapak-bapak, ibu-ibu membeli produk kami, ibu dan bapak-bapak mendapat dua manfaat keuntungan. Yang pertama, sama saja dengan bersedekah, karena hasil dari produk kami insyaallah kami gunakan untuk pembangunan pondok, dan pondok tersebut insyaallah kami menggratiskan bagi fakir dan miskin. Manfaat yang kedua dari produk kami ini insyaallah bisa mengobati bermacam penyakit. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu nanti sekiranya ingin membeli produk kami, bisa kiranya menjumpai kami atau rekan atau tim dari Majelis Nurul Yakin. Mungkin sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang beradab, sudi kiranya
sekiranya untuk dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah penyerahan piagam untuk Surau Al-Ikhwan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Majelis Nurul Yakin yang telah memberi penghargaan kepada Surau Al-Ikhwan. Semoga Majelis Nurul Yakin berkembang pesat demi kemajuan Islam. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kita tunggu ialah uraian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan Mursyid Al-Ustaz Zulqadri bin Tengku Rahman. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak semangat nampak dia. Bapak Ibu udah makan? Alhamdulillah. Saya ulang sekali lagi salamnya, boleh Bapak Ibu? Tapi pakai pantun ya. Nunggu ya. Jalan-jalan ke Penyengat, tidak lupa membeli mangga. Barang siapa yang menjawab salam saya dengan semangat, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semoga Bapak Ibu semua yang hadir masuk surga. Mau cepat atau lambat? Kalau cepat dah tahu kan apa? Kalau cepat berarti Masya Allah. Tapi itu juga tak mau. Tapi doa saya semoga insyaAllah kapanpun Allah panggil kita, semoga nanti kita meninggal ataupun kembali kepada Allah dalam keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi Rabbi yassir wa la tuassir. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali, yaitu yang berbunyi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Semoga kita semua termasuk daripada golongan hambanya Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring dengan salam, marilah kita sanjung sajikan kehadirat Nabiuna, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Lurah ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Kapolsek ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Dan Ramil ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati seluruh pengurus Surau Al-Ikhwan, ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya yang paling kami muliakan adalah alim ulama, tokoh masyarakat. Doa kami kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Yang besar tak dapat pula kami himbau gelar, yang kecil tak dapat pula kami sebutkan nama. Semoga semua senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada orang-orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat, para ustadz, ustadzah. Kami berdiri di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Kami hanya mengingatkan diri kami sendiri. Adapun apabila ada kebaikan yang kami sampaikan, silahkan diamalkan. Apabila ada kesalahan, silahkan ditinggalkan saja. Karena kita sesama manusia adalah tentunya harus saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Dan jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun. Karena sesungguhnya iblis dilaknat, diusir daripada surga karena dia merasa lebih baik daripada orang lain. Sesungguhnya iblis dulu namanya Azazil, yaitu pemimpinnya para malaikat, makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia sombong, maka Allah laknat iblis tersebut. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, lalu iblis berkata, "Ana khairum minhu, wa khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih pintar daripada Adam. Maka saya tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena saya tercipta daripada api, Adam daripada tanah. Maka semoga kita terhindar dari perkara-perkara menyepelekan orang lain dan merasa lebih baik daripada orang lain.
Barang siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada siapapun, maka tidak akan pernah diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan apa Bapak Ibu? Mau? Baiklah, saya mau nanya dulu nih. Maulid apa maulud? Ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu, maulid apa maulud, Bu? Bapak-bapak ya. Bapak-bapak, maulid atau maulud? Jadi begini nih. Di tempat saya ada orang berdebat gara-gara maulid dan maulud tuh. Ada yang bilang kayak gini, ini maulid tuh. Ada yang bilang bukan, maulud, maulid, maulud, maulid, maulud, maulid, maulud terus itu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maulid artinya adalah hari lahir. Kalau maulud yang dilahirkan. Jadi sebenarnya tuh sama. Kalau maulid adalah hari lahir, kalau maulud yang dilahirkan. Maulid hari lahir Rasulullah. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tahun Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu pemimpinnya namanya Abraha. Tentaranya menggunakan gajah. Makanya disebut tahun gajah, Bapak Ibu. Itu maulid. Maulid adalah hari. Kalau maulud yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang harus kita ingat ketika momen maulid ataupun maulud ini? Yaitu sosok Rasulullah. Banyak mungkin di antara kita tahu Rasulullah, tetapi banyak di antara kita nggak kenal Rasulullah. Sehingga ketika kita tidak kenal Rasulullah, kita sulit untuk mengikuti sifat Rasulullah, Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis yang saya sampaikan tadi, innamal bu'itsu liutammima maqarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah harus baik akhlak kita, Bapak Ibu. Kalaupun misalkan kita punya ilmu tinggi, tetapi misalkan kita tak berakhlak, maka nggak ada guna ilmu kita. Saya pernah ditanya begini Bapak Ibu, cikgu kan gitu, saya dipanggil cikgu di Kepri gitu, karena cikgu tuh bahasa Melayunya guru kan gitu. Sebenarnya kalau misalkan saya dari Aceh tuh panggilnya Tengku, Bapak Ibu. Tapi karena di tanah Melayu dipanggil cikgu gitu. Ya kan begitu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui adalah kita ikuti sifat Rasulullah. Terkadang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen diakui sebagai umat Rasulullah, tapi kita tidak berbuat seperti Rasulullah. Coba kita tengok sifat Rasulullah Bapak Ibu. Sifat Rasulullah yang pertama, siddiq. Artinya benar. Ingat Bapak Ibu, boleh benar tapi nggak boleh mengaku diri benar. Nggak boleh mengaku diri benar. Contoh misalkan Bapak Ibu nih, contoh. Ini contoh nih. Contoh misalkan sholat subuh Bapak Ibu. Sholat subuh kan ada kunut. Ada juga yang nggak pakai kunut. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, yang mana yang benar? Pakai kunut atau tak pakai kunut Bapak Ibu? Dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang kunut nyalahin yang nggak kunut, yang nggak kunut nyalahin yang kunut gitu.
Jadi jangan pernah merasa diri benar, tetapi belajarlah untuk benar. Bagaimana supaya kita benar? Panutannya, pedomannya adalah Al-Quran, hadis, sunnah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu pernah nengok saya? Di mana? Ya, betul, di sini. Bapak Ibu pernah nengok saya? Di mana? Di surau? Di masjid kemarin saya juga ada ngisi acara Isra Mi'raj ya. Hari ini dipercaya lagi untuk mengisi. Perlu Bapak Ibu tahu, saya datang bukan untuk menjadi tamu Bapak Ibu, tapi saya datang untuk menemui saudara-saudara saya. Kalau misalkan dibilang saya kemarin datang, kami beserta rombongan tuh hari Kamis Bapak Ibu. Jumat ngisi khutbah Jumat, kemudian Maulid di SP1 Guntung ngisi acara tausiah ya. Tadi ngisi acara tausiah di SP4 Guntung, ba'da zuhur langsung berangkat. Ya kan gitu, belum ada tidur Bapak Ibu. Saya baru tidur setengah jam Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, tidur bagi saya belum terlalu penting gitu. Yang paling penting bagi saya adalah ketemu sama Bapak Ibu, yang dimana Bapak Ibu mengadakan acara maulid sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Bapak Ibu. Nah jadi begini nih, kata guru saya kayak gini nih, kalau orang pergi ke suatu tempat acara, contoh acara-acara agama begini Bapak Ibu, itu ada 4 golongan Bapak Ibu. Yang pertama, saya bilang bahasa Aceh boleh Bapak Ibu sikit ya. Guru saya bilang kayak ini, orang ya ajak abak ceramah yang kepun ya dengar ya dengku. Yang kepun ya deng. Ada yang tahu artinya? Artinya adalah orang rata-rata kalau misalkan pergi acara-acara beginian Bapak Ibu, yang pertama mau nengok ustadznya. Ustadznya ganteng enggak? Nah saya mau tanya dulu, saya ganteng enggak? Iyalah laki-laki. Iya kan? Kalau misalkan cantik kan perempuan. Misalkan dia tanya, Ustadz ganteng enggak? Ganteng lah, namanya Ustadz aja laki-laki. Yang kedua, ada orang pergi-pergi acara beginian, acara-acara agama beginian, itu yang kedua mau dengar lagu. Kapan ustadznya berlagu? Kapan ustadznya bernyanyi? Kan gitu. Yang ketiga, ada orang pergi acara-acara agama begini, itu mau dengar lucu aja. Kalau nggak lucu, dibilang pula habis acara. Tak sedap pula acara maulid di surau Al-Ikhwan apa? Ustadznya tak lucu gitu. Jadi kalau mau lucu tuh gampang Bapak Ibu. Jadi kalau mau lucu tuh ketawain aja saya Bapak Ibu. Oh, nabrak pula ini. Jadi kayak gini nih, kalau ada orang ketawain kita, nggak usah marah Bapak Ibu. Berarti kita bisa menghibur orang. Tetapi kita akan kebalik, kalau ada orang ketawain kita, kita marah kan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita belum tahu bahwa sesungguhnya orang ketawa, orang itu terhibur karena nengok kita lucu. Ya kan kayak gitu ya. Yang keempat, ada yang lebih parah Bapak Ibu. Orang pergi acara-acara agama begini, itu kalau bahasa Aceh, cit giak pajohbu gitu. Artinya adalah orang datang kayak gini acara beginian, cuman menunggu makan. Padahal acaranya adalah acara ilmu. Jadi saya mau menyampaikan Bapak Ibu, setiap kita pergi acara-acara keagamaan, acara ilmu, minimal ada satu ilmu yang kita bawa, yang kita pahamkan, lalu kita amalkan di dalam kehidupan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan disebut dengan majlis. Majlis dalam kata bahasa Arab tuh jalasa. Dalam bahasa lain qa'ada. Artinya duduk-duduk. Jadi kayak gini nih. Kalau contoh misalkan acara-acara tausiah gini, itu kan rata-rata tuh ngantuk kan. Guru saya bilang, kalau misalkan ngantuk, itu ada caranya. Kenapa dia ngantuk? Karena syaitan bergantungan di matanya.
Macam mana cara menghilangkan syaitan itu? Caranya kayak gini Bapak Ibu. Ini jari jempol tempel di langit-langit dua-duanya, terus diusap di mata. Kalau juga belum juga masih ngantuk, pakai mulut kawan sebelah. Pasti hilang ngantuk. Jangan di mata, di hidung. Pinjam bentar, insya Allah nggak ngantuk. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini nggak ada yang ngantuk Bapak Ibu. Ya kan kayak gitu. Saya cerita-cerita sedikit boleh Bapak Ibu? Saya Bapak Ibu, dari saya ceramah kemana-mana, belum pernah jumpa tentara, baru kali ini saya jumpa tentara. Cita-cita saya tentara Bapak Ibu. Kakek saya, bapak saya sampai ke atas, atas izin Allah, ulama, bahasanya tengku, ustadz gitu ya. Saya disuruh jadi ustadz, tapi saya bilang, Pak, saya mau jadi tentara. Bapak Ibu tahu nggak kenapa? Nggak tahu kan? Saya kasih tahu ya. Dulu Bapak Ibu di Aceh banyak tentara Bapak Ibu. Saya tengok tentara, suka saya jadi tentara. Kenapa? Keren kayak gitu. Badannya tegap. Makanya hari ini saya dikasih, saya selalu berdoa, ini beneran nih. Saya selalu berdoa, ya Allah, kalau saya ceramah ya Allah, temuinlah saya sama tentara ya Allah. Alhamdulillah hari ini doa saya dikabulkan. Makanya nanti Bapak tentara izin saya foto ya Pak ya. Saya juga ada hadiah untuk Bapak insya Allah. Kalau saya ceramah ada hadiah, ada madu, ada ruqyah, ada duit. Tadi katanya dibilang tadi kan, nggak usah lama-lama, yang penting berisi. Kalau banyak-banyak pun kalau nggak ada isinya kan, nanti repot juga kan, kan kayak gitu. Jadi gini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua Bapak Ibu, kenapa Rasulullah itu berakhlak mulia? Karena kalbunya Bapak Ibu. Dan dia selalu sadar bahwa sesungguhnya Allah selalu mengawasinya. Dia selalu sadar bahwa Allah selalu melihatnya. Dia selalu sadar bahwa Allah selalu mendengarnya. Dan dia selalu sadar bahwa Allah Maha tahu tentang apapun yang dia kerjakan. Coba tes kita kayak gini Bapak Ibu. Ini tes ya. Kita pergi ke masjid, kita bawa sandal. Pas pulang dari masjid, sandal kita hilang. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, pulang sandal apa? Kaki kosong apa pakai sandal lain? Kan kita pakai sandal nih, sandal kita bagus. Sob kan kayak gitu. Habis itu kita sholat kan gitu. Entah acara-acara maulid kayak ini, mudah-mudahan enggak ada yang hilang sandalnya kan. Habis itu pulang kan gitu. Pas pulang nengok sandal kita udah enggak ada lagi. Sandal saya mana? Pergi ke sana enggak ada. Pergi ke situ enggak ada. Ada pula sandal satu tinggal sandal Pak Imam. Pak Imamnya lagi zikir, pakai aja lah. Saya mau tanya dulu, kita pulang kaki kosong apa pakai sandal itu? Nah kalau misalkan kita kaki kosong berarti kita yakin dan percaya bahwa Allah lihat kita. Berarti kita tidak mengambil yang bukan hak kita. Dan itu salah satu ciri-ciri contoh pengamalan benar. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah itu yang perlu kita ketahui. Terus Bapak Ibu, kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah, jangan suka nggunjing, ngupat. Sekarang ngupat pakai jari Bapak Ibu. Buat status. Suami istri pun berdebat di status Bapak Ibu. Contoh suaminya nih kesel sama istrinya, dikirimlah pula statusnya Ustadz Hadi Hidayat nyindir istri. Istrinya marah, dibuat pula status Ustadz Abdul Somad nyindir suami. Iya kan? Jangan kayak gitu ya Bapak Ibu, itu enggak boleh Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya kan gitu. Terus contoh misalkan kata Rasulullah, undur mangkal walau pandur mangkal. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan.
Saya mau kasih tahu dulu Bapak Ibu ya tentang pakaian. Ini namanya sorban ya kan Bapak Ibu. Guru saya bilang kalau pakai ini tak mesti alim Bapak Ibu. Tetapi ini sunnah. Kalau dipakai di sini di pundak namanya burdah Bapak Ibu. Kalau misalkan dipakai kayak gini juga, nah, contoh misalkan yang kayak gini kan, sama burdah juga namanya. Untuk apa ini dan kenapa burdah gitu? Guru saya bilang ini burdah kan, ditaruh di sini kan gitu. Artinya di pundak beban Bapak Ibu. Kenapa saya taruh di pundak? Karena Bapak Ibu ngomong agama nggak boleh sembarangan. Jadi ketika saya contoh taruh sorban di sini, nanti ketika saya tengok sorban saya ingat hati-hati ngomong agama. Hati-hati kalau ngomong jangan sombong. Hati-hati kalau ngomong jangan nyindir orang. Bukan alim Bapak Ibu. Contoh lain misalnya Bapak Ibu tahu tasbih? Kalau misalkan kita ini kemana-mana tidak bawa tasbih, mungkin lupa zikir, tapi coba aja pegang tasbih. Nanti tiba-tiba astagfirullah, betul kan? Terus Bapak Ibu, yang dipakai sini, yang dililit kayak saya nih, saya bilang saya alim. Tetapi kalau misalkan surban dililit kayak ini, kayak Walid. Tapi saya bukan Walid ya Bapak Ibu ya. Itu imamah namanya Bapak Ibu. Menandakan apa? Orang itu pemimpin. Pemimpin apa? Alhamdulillah kami memimpin Majelis Nurul Yakin ataupun pondok pesantren Majelis Nurul Yakin Batam Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membimbing, mengajak seluruh hamba Allah umat Rasulullah untuk senantiasa berzikir, bersalawat dan beribadah kepada Allah. Dan kami merangkul anak-anak muda ini. Ini anak muda masih lajang. Siapa tahu Bapak Ibu sini ada anak gadis, boleh jodohin. Kalau saya jangan. Saya udah ada istri. 1. Ya kan gitu. Siapa tahu Bapak Ibu ada anak-anak gadis kan? Ini ada Arga kan? Oh yang ini emang abang ini jangan ya gitu ya. Dia udah punya anak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat kenang-kenang Rasulullah Bapak Ibu. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah ingin mensyiarkan agama ke kota Taif Bapak Ibu. Lalu kemudian Rasulullah sampai di kota Taif. Rasulullah tidak diterima dakwahnya Bapak Ibu. Rasulullah dilempar Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, malaikat penjaga bukit itu marah. Lalu berkata kepada Rasulullah Muhammad, "Ya Muhammad, mud yadaika ila sama." Angkatlah tanganmu ke langit, berdoalah kepada Allah agar saya lemparkan nih bukit ke kota Taif. Apa kata Rasulullah? La fa innahum qaumul la ya'lamun. Bapak Ibu mau ikut Rasulullah kan? Kalau misalkan ada orang lempar nggak boleh marah. Mungkin kalau kita dilempar pakai batu tidak sanggup Bapak Ibu. Kalau contoh misalkan dilempar dengan kata-kata misalnya. Ada orang misalnya kayak gini, ngatain kita jelek-jelek gitu. Kamu nih nggak benar, kamu nih jahat. Bapak Ibu tidak usah marah. Kenapa? Siapapun yang menjelekkan kita Bapak Ibu, contoh dia ngatain kita, dia transfer pahala Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan orang tadi itu sholat qabliyah subuh, kita enggak, dia ngomongin kita, pahala qabliyah subuh dia untuk kita Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, wabil khusus bapak-bapak, kalau misalkan istrinya merepet di rumah, jangan marah ya Pak ya. Perempuan tuh harus ngeluarin 20.000 kata dalam sehari. Maka sebenarnya perempuan, ibu-ibu, istri kita, bapak-bapak ya, ketika dia contoh misalkan dia merepet, ngoceh-ngoceh terus, itu sebenarnya dia sedang mengobati kepalanya yang sakit. Karena dalam ilmu psikologi, kalau perempuan nggak ngeluarin 20.000 kata dalam sehari, nanti ada gangguan di kepala belakangnya. Maka nanti kalau bapak nengok istri bapak merepet, bapak diam aja. Perempuan kalau merepet nggak mau dinasehati bapak. Jadi kita ini kalau ada istri kita merepet, dengerin aja. Ya, contoh dia ngomongin tetangga, ini nggak betul, ini nggak betul. Ya, nggak usah dinasehatin Pak. Karena perempuan itu dalam ilmu psikologi butuh didengar. Betul Bu? Betul Bu? Oke. Kan mau ikut Rasulullah. Rasulullah tuh kalau keluar dari rumah tuh, dia Rasulullah sebelum keluar dari rumah,
itu beliau memeluk istrinya, dipeluk istrinya, kemudian dicium keningnya. Bapak ada gitu Pak? Ya. Jangan marah ya Pak ya. Kalau mengikut Rasulullah belajar buat gitu. Karena kayak gini Bu, kami kan laki-laki. Kalau sebelum menikah, contoh kan itu kan belum nikah nih. Kakinya, ayo Dek, yang mana Dek, kan gitu. Awas Dek gitu. Tapi kalau udah menikah, matamu mana kan gitu. Ya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada yang kayak gitu. Saya mau tanya lu sama ibu-ibu sekarang. Kalau mau menjadi istri yang solehah, suami pulang tuh disambut. Ibu pernah nyambut Bu? Kayak contoh misalkan ustadznya datang tuh, ya Nabi salam alaika, pakai kompang, pakai hadro. Pernah Bu? Ibu buan Bu. Jadi kalau suami capek pulang kan gitu disambut, dia lelahnya hilang. Ya kan kayak gitu. Habis itu Ibu, kalau mau ikut sifat yang bagus tuh, kalau suami pulang jangan langsung cerita masalah Bu. Kalau mau cerita, buat dulu kopi, kasih dia dulu rokok kalau dia merokok dulu Pak, kan gitu. Nanti baru cerita. Kayak gitu diajarin oleh Rasulullah, kalau istri harus bersifat yang mulia seperti itu. Dan laki-laki harus menyayangi istrinya. Kalau misalkan istrinya merepet terus, nggak boleh dia marah-marah. Laki-laki tetapi dinasehati, dan nggak boleh dipukul Bapak. Nggak boleh dipukul ya Pak ya. Oke Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau kasih hadiah, mau nggak? Mau nggak? Ibu-ibu dulu. Saya mau tanya sama ibu. Ibu-ibu mau madu apa duit Bu? Mau madu apa ibu? Iya? Iya madu ini Bu, bukan madu lain Bu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mau madu apa duit Bu? Ibu kan? Ibu mau madu apa duit? Iya? Ibu ya? Ibu mau madu? Ini udah saya ruqyah Bu. Iya ini. Tapi jawab pertanyaan saya dulu boleh Bu? Boleh Bu? Boleh. Rasulullah lahir hari apa Bu? Hari Senin. Nah ini untuk Ibu Bu. Oke, alhamdulillah. Ini tahfiz. Ini yuk banyak ikut Ustaz yuk. Apinya taruh ya kan? Di sini ya. Oleh-oleh untuk Ustaz aja boleh nggak? Boleh. Ayo. Saya mau tanya Bapak Ibu, ganteng saya apa dia? Ganteng dia lah. Serius. Jangan dulu. Nama kamu siapa? Namanya? Nadine. Udah ngaji juz berapa? Juz 1. Udah hafal surah apa? Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Coba Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha. Ya, Wad-Duha agak kencang kayak enggak apa-apa. Wal-laili idza saja. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka a'inan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bapak Ibu dengerin saya.
Kalau kata P. Ramli ini namanya cobaan gitu. Berarti kita disuruh latih sabar. Saya cuma mau bilang tadi, saya bilang nggak boleh nyalahin siapa pun. Jangan pula nanti pulang dari sini mati terus lampunya, kurang persiapan gitu kan. Mudah-mudahan jangan kayak gitu ya Ibu ya, Bapak ya. Karena kita sama-sama sini berarti ada yang harus kita siapin, berarti kita ini adalah cobaan. Yang penting kita tetap duduk sama di sini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Oke. Nggak usah pakai mic dulu. Saya besarin volume saya dulu ya. Saya putar dulu telinga saya. Nah. Kamu mau ini sorban ini dari Mekah nih atau duit? Ini pilih aja. Mau yang mana? Nengok saya, aduh ya Allah, nengok Ustaz aja. Mau sorban apa mau duit? Sorban aja. Pilih sorban aja. Oke. Insyaallah mudah-mudahan berkah ya. Cita-cita kamu apa? Jadi guru. Jadi guru. Insyaallah mudah-mudahan jadi guru, insyaallah bermanfaat di Teluk Pinang nih. Amin. Ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi ustadz juga. Oke. Enggak apa-apa. Oke, makasih banyak. Salam. Saya juga cium tangan kamu ya. Saya mau bilang tentang salaman tadi. Ada orang nanya sama saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah kan? Sini dulu ya, boleh ya. Ada orang nanya sama saya, Ustadz kenapa cium tangan orang tua semua Ustadz cium? Saya bilang saya menghormati orang tua. Karena orang tua udah pernah muda, pastinya pahalanya lebih banyak daripada saya anak muda, Bapak Ibu. Ketemu anak muda juga saya cium tangannya. Kenapa? Karena saya kira saya lebih tua daripada dia. Dosa saya lebih banyak daripada dia, Bapak Ibu. Maka ketemu anak muda, ketemu siapapun, guru saya ngajarin, cium tangannya. Apalagi anak kecil, kalbunya suci, Bapak Ibu. Beda sama kita. Kesel, marah kan itu. Kalau dia marah nggak sampai hati, di mulut aja kan Bang. Saya salam dulu ya. Nah, peluk saya boleh nggak? Ustadz wangi nggak? Dah Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu masih semangat? Kita salawat dulu yuk, biar berkah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. An-Nabi sallu alaih. Salawatullah alaih. Salawatullah alaih. Wa yanalul barakat kullu man shalla alaih. Kullu man shalla alaih. Ayo Bapak Ibu sama-sama. An-Nabi sallu alaih. Salawatullah alaih. Salawatullah alaih. Wa yanalul barakat kullu man shalla alaih. Kullu man shalla alaih. Oh mungkinkah kami ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagi kami menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi.
Engkau panutan kami, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi. Sungguh beruntungnya menjadi umatmu, insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Doakanlah kami selalu, agar kami selalu jalankan sunnahmu dan teruskan dakwahmu, ya Habibi. Mohon selalu bimbing dan doakan kami ini. An-Nabi sallallahu alaihi, salawatullah alaihi, salawatullah alaihi, wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi, kullu man shalla alaihi. Duhai Allah yang ilahi Rabbi, mohon izinkanlah agar kami semua ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang diakui, disayangi dan dicintai. Juga mustahil bagi kami menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi. Engkau panutan kami, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi. Sungguh beruntungnya menjadi umatmu, insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Doakanlah kami selalu, agar kami selalu jalankan sunnahmu dan teruskan dakwahmu, ya Habibi. Mohon bimbing dan selalu doakan kami ini. An-Nabi sallallahu alaihi, wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi, kullu man shalla alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Misalkan ditanya, Ustaz enggak apa-apa enggak ada mie kepanasan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena itulah ketetapan Allah. Jadi kita harus senantiasa berprasangka baik kalau ikut Rasulullah. Jadi kalau misalkan kenapa contoh mati lampu? Kenapa mati lampu? Karena memang udah mati gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Ini kan acara Maulid nih. Kita kan cinta sama Rasulullah. Kalau kita cinta sama Rasulullah Bapak Ibu, jangan pernah ada sedikit pun rasa sombong di dalam kalbu, rasa iri, rasa dengki. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau tiba-tiba maut datang, kita punya dendam sama orang. Maka ketika nanti ruh dikeluarkan daripada tubuh Bapak Ibu, sifat itu akan keluar bersamaan dengan ruh tadi. Maka barang siapa punya sifat buruk di dalam kalbunya, walaupun sebesar biji zarrah, maka dipastikan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.
dan dia meninggal dalam su'ul khatimah, dan dia tidak akan pernah diakui sebagai umat Rasulullah. Maka saya sampaikan dengan momen acara maulid ini, siapapun yang bermusuhan, marilah berdamai. Siapapun yang menyalahkan, marilah berhenti untuk menyalahkan, tapi fokuslah untuk memperbaiki diri. Boleh Bapak Ibu ya? Oke. Saya mau bagi-bagi hadiah dulu lagi, boleh? Sama bapak-bapak. Bapak izin Pak, boleh doakan saya Pak ya? Bapak. Oke. Bapak apa Bapak? Bapak doakan saya boleh? Nah, doakan saya, mudah-mudahan saya sehat, dimudahkan aja kayak gitu. Ya kan Pak? Ya? Bapak aja. Bapak boleh berdiri bentar nggak? Berdiri bentar. Bapak saya udah meninggal Pak. Iya serius, nggak canda. Saya kangen sama bapak saya. Saya boleh peluk bapak nggak? Boleh. Rezeki lupa. Amin ya rabbal alamin. Ini ada rezeki dari saya Pak ya. Bapak sehat-sehat Pak ya. Amin. Ya Allah. Enggak apa-apa ya. Ini kayaknya kode ini. Iya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau misalkan tausiah saya kurang pas, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tausiah saya kurang lucu, saya bukan pelawak Bapak Ibu. Dari apa yang saya sampaikan tadi, satu poin penting yang mau saya sampaikan sebelum saya akhiri. Dalam kitab tasawuf disampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada jasad kita, kita ganteng ataupun tidak. Dan Allah tidak pernah melihat kepada harta kita, kita kaya ataupun tidak, kita pemimpin ataupun bukan. Tetapi yang Allah selalu lihat apa? Fi qulubikum, di dalam hati kita apa? Wa a'malikum, yang kita buat apa? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, apapun yang keluar dari mulut itu isi hati Bapak Ibu. Umpamanya gini, ini botol nih Bapak Ibu. Botol ini umpama hati. Jadi ketika contoh misalkan kita buka nih tutupnya, ya kan? Kita buka nih tutupnya. Ketika kita tuang, saya sebenarnya haus kan. Oke, lanjut lagi ya. Ketika kita tuang, kan yang keluar apa yang ada di dalam botol ini kan? Sama juga Bapak Ibu. Apa yang keluar dari mulut kita itu isi hati kita. Maka kadang-kadang kita ini sulit untuk ngelakuin ibadah misalnya, sulit untuk berzikir dan apapun. Guru saya ada kasih satu amalan, dan mudah-mudahan amalan ini saya kasih hadiah oleh-oleh untuk Bapak Ibu semua. Insya Allah hal sulit akan menjadi mudah Bapak Ibu. Hal mudah akan semakin mudah. Karena atas izin Allah kami diizinkan oleh Allah untuk dapat mengobati orang sakit. Caranya apa? Ada satu amalan Bapak, simple aja tuh. Amalannya tuh gini, Bismillah Nurullah, Bismillah Muhammad. Bismillah artinya izin, Nurullah Nur Allah, Bismillah Nur Muhammad. Ya Allah izinkan dengan Nur Muhammad dan Nur Allah, jadikanlah anak yang sakit ini sembuh. Insya Allah kalau yakin sembuh. Jadi amalin kayak ini Bapak Ibu. Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad, Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad, Bismillah Nurullah. Kalau misalkan di rumah Bapak Ibu ada orang sakit, insya Allah nanti sakitnya akan sembuh Bapak Ibu. Kalau yang rezekinya kurang lancar,
Contoh kita ni rezekinya kurang lancar, banyak hutang. Baca aja tuh. Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad, Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad. Tapi saya satu hal yang mau saya bilang. Jangan cuman ngamalin Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad. Tapi enggak ikhtiar, dah boleh. Harus kerja juga. Sambilan kerja Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad, Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad, Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad. Dan itu amalan yang luar biasa penting. Coba Bapak Ibu nanti amalkan. Nanti Bapak Ibu akan tahu apa efek ataupun apa yang Bapak Ibu dapat tuh nanti. Coba Bapak Ibu saya ulang, apa amalannya? Bismillah Nurullah. Ayo bareng-bareng. Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad, Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad. Ingat Bapak Ibu, kalau berzikir jangan lisan aja, tapi kalbu juga ikut. Bismillah Nurullah, Bismillah Nur Muhammad, Bismillah Nurullah. Coba Bapak Ibu. Bismillah. Nah, itu aja terus Bapak Ibu amalin, insyaallah nanti Bapak Ibu akan mudah. Kalau ada orang marah, kalau ada orang marah, Bapak Ibu enggak ikut marah. Kalau ada orang jelekkan Bapak Ibu akan sabar. Kalau ada orang nyepelekan Bapak Ibu akan ikhlas. Itu ilmu yang diajarin oleh guru saya. Semoga saya berikan kepada warga Teluk Pinang di surau Al-Ikhwan ini. Semoga bisa dapat diamalkan Bapak Ibu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Takut nanti mati lampu lagi. Dan juga dibilang sama panitia tadi, tidak boleh lama-lama. Bukan nyalahin panitia ya gitu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Bapak Ibu semua diridai dan dirahmati oleh Allah. Sebagaimana janji saya tadi, cita-cita saya tentara, saya mau kasih hadiah untuk tentara Bapak Ibu. Mohon diterima ya Pak. Terima kasih. Izin Bapak Ibu, nanti ada yang doa ya Pak. Izin saya doa untuk orang sini boleh? Nanti ada juga yang doa gitu. Saya doa untuk warga sini, nanti Bapak ataupun Abang nanti suruh aja sesuai, boleh ya? Izin ngaminin doa saya ya Bapak Ibu, boleh ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat iman. Ya Allah, mohon jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar beriman ya Allah. Alhamdulillah ya ala ni'matil Islam. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat Islam ya Allah. Nikmat keselamatan, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Mohon ya Allah, berikanlah keselamatan, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat bagi seluruh warga Teluk Pinang ya Allah. Terkhusus ya Allah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Allahumma ghfir lana ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma arhamna ya Allah. Ya Allah, mohon sayangilah dan cintailah kami ya Allah. Allahumma asturna ya Allah. Ya Allah, mohon tutupilah segala aib dan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma rfa'na ya Allah. Ya Allah, mohon angkatlah derajat kami ya Allah. Allahumma ij'al lana nuran fi qulubana ya Allah. Ya Allah, mohon jadikanlah hati kami menjadi terang ya Allah. Waj'al lana nuran fi sam'ina ya Allah.
Jadikanlah pendengaran kami menjadi terang ya Allah. Waj'al lana nuran fi basarina ya Allah. Jadikanlah penglihatan kami menjadi terang ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi berkah ya Allah. Dan mohon terimalah amal ibadah kami ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan iman ya Allah. Ukhtim lana bil Islam. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan Islam ya Allah. Berikanlah kami ketenangan dan kemudahan ketika kami nanti menghadapi sakaratul maut ya Allah. Ukhtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika bisu'il khatimah. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan melakukan kebaikan dan beramal soleh ya Allah. Kami berlindung padamu dari segala keburukan dan maksiat daripada akhir hidup kami ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, mohon jadikanlah anak-anak kami, terkhusus anak-anak seluruh warga Teluk Pinang ini menjadi anak yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas salatina wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, mohon jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami menjadi hamba-Mu yang setia mendirikan salat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, mohon berikanlah kepada kami kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Kami berlindung padamu daripada siksa dan azab api neraka ya Allah. Wa na'udzubika min adzabil qabr. Kami berlindung padamu daripada siksa dan azab kubur ya Allah. Wa na'udzubika min adzabid dunya, daripada siksa dan azab dunia, wa azabil akhirah, daripada siksa dan azab akhirat. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya ilahi rabbi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kun fayakun. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.